Lanjut ya Bu. Ya. Jadi untuk langkah yang kelima, sebelum beranjak ke langkah 5, kita review ulang lagi bahwa pengertian stunting itu apa Bu? Pak, stunting adalah kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya. Jadi kondisi anak yang berbeda dengan teman usianya. Gitu. Terus untuk dampak dari stunting seperti apa Bu? 1. Gagal tumbuh, 2 gagal berkembang, 3 gangguan metabolisme. Iya, satu yang pertama itu gagal tumbuh. Jadi kondisi pada anak yang ditandai oleh kenaikan berat badan yang tidak sesuai, gitu, berat badan yang tidak naik atau bahkan turun dibandingkan pengumuran sebelumnya. Terus gagal berkembang, kegagalan tumbuh kembang anak pada baru lahir sampai dengan usia 2 tahun. Gitu. Terus kita sebelum lanjut lagi kita bagi kelompok ya Bu. Jadi untuk yang sebelah kanan saya kelompok 1, yang di sebelah kiri saya kelompok 2. Terus untuk menuliskan ya Bu, ditulis tugasnya seperti apa yang kita lihat. Gagal lagi. Lanjut biasa Bu. Jadi kita lihat Bu ya Bu. Dari gambar pohon tersebut bisa dilihat bahwa di sini analoginya seperti pohon ya Bu ya. Jadi di sini dituliskan tadi kan harapan ibu dan anak. Terus dilihat juga di sini perbedaannya, A yang tumbuh sesuai dan yang B tumbuh tidak sesuai. Terus tolong dicatat untuk kelompok 1, upaya yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan agar anak tidak stunting. Terus untuk kelompok 2, upaya yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan jika anak ada yang stunting. Tolong dicatat. Sudah Bu? Nah, jadi untuk kelompok 1, upaya apa saja yang harus dilakukan Bu? Stunting dapat dicegah dengan pemberian makanan bergizi seimbang pada masa kehamilan hingga anak usia 2 tahun, berkunjung ke akses layanan kesehatan dan menjaga kebersihan diri dari lingkungan. Oh, iya. Sudah Bu? Jadi saya tambahkan ya Bu. Jadi orang tua, keluarga masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang ada. Terus stunting dapat dicegah dengan pemberian makanan yang bergizi yang seimbang, terus sampai masa kehamilan atau bahkan anak sampai usia 2 tahun. Terus jangan lupa selalu mengakses layanan kesehatan seperti apa Bu? Puskesmas, posyandu, terus pustu ya kalau ada di sini. Terus lalu menjaga kebersihan lingkungan hidup sekitar ya Bu. Terus untuk kelompok 2, upaya apa saja Bu yang harus dilakukan? Keluarga dan lingkungan tidak melabeli dan mengolok-olok anak tersebut, memastikan keluarga mengakses rujukan layanan kesehatan. Ya benar. Jadi ketika ada anak yang stunting di sekitar kita, jangan pernah mengolok-olok, gitu, kasar nama, jangan ngeledek, ngejek atau ngeledeknya Bu. Terus dipastikan keluarga dia mengakses layanan untuk mengurangi dampak stunting pada anak. Stunting dekat dengan kita dan kita harus peduli. Terus siapapun kita harus mulai berperan aktif mencegah stunting untuk generasi penerus bangsa yang lebih baik. Tulis lagi Bu, tolong. Rencana apa yang akan dilakukan peserta di rumah untuk mencegah dan menangani stunting. Jadi tolong dicatat. Ibu pasti mempunyai rencana bila mana di rumah atau misalkan di lingkungan mempunyai rencana terkait permasalahan stunting. Sudah Bu? Sudah.
Jadi ibu, bila mana ibu mempunyai rencana untuk permasalahan stunting di sekitar ibu, harap dicatat, terus dibagikan pengetahuannya bila mana ada permasalahan stunting di sekitar rumah ibu ya bu. Terus mengumpulkan tabel janji diri. Bu Ai sudah? Coba dilihat. Nah bu, untuk hasil jawaban atau rencana dari permasalahan stunting yang ada di sekitar kita, ibu boleh dibawa pulang, meplan atau hasil diskusi pada hari ini bisa dikaji ulang lagi, diberikan kepada orang yang mempunyai permasalahan stunting. Terus bu, selalu diingatkan ya bu bahwa untuk selalu mengoptimalkan bantuan sosial dari pemerintah untuk mencegah dan menangani stunting. Nah, untuk bantuan sosial tersebut di sini ada dua. Yang pertama bantuan PKH, yaitu program keluarga harapan, termasuk ibu-ibu yang ada di sini. Jadi tolong dimanfaatkan ya bu. Dari jenis bantuan PKH apa bu? Berupa apa? Uang ya, berupa uang. Terus untuk yang kedua bantuan pangan non tunai, yaitu sembako itu di sana ada jenis makanan bu. Jadi yang pertama harus mengandung apa bu? Karbohidrat, protein, terus vitamin. Karbohidrat di sana ada beras. Terus untuk vitamin ada buah-buahan. Vitamin protein di sana ada lauk seperti daging apa bu? Daging ayam, telur, gitu kan di sana bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan dan keperluan ibu-ibu yang ada di sini, itu termasuk keluarga penerima manfaat. Nah, bila mana gini bu, bila mana di suatu daerah ibu atau di perkampungan di sini, bila menemukan keluarga yang mengalami tentang permasalahan stunting, ibu yang pertama ibu bisa mengakses layanan kesehatan seperti puskesmas, terus posyandu, pos pelayanan terpadu gitu. Atau bahkan bisa menghubungi fasilitator SDM Kesos gitu. Fasilitator SDM Kesos itu termasuk yang pertama pendamping sosial PKH, yang kedua pendamping TKSK. Nah, ibu bisa bertanya atau bahkan mengunjungi SDM tersebut untuk menanyakan hal-hal tentang kesehatan, termasuk pelayanan untuk permasalahan stunting. Nah, gitu bu, untuk langkah 5 ini kita direview ulang dari langkah pertama, langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan langkah 5. Di sana dari langkah-langkah tersebut kita bisa memanfaatkan atau bisa mengkaji ulang lagi bahwa dampak penyebab stunting, terus anak kurang cerdas, kurang ceria, kurang aktif, bisa ya bu, bisa kurang aktif, itu tanda-tanda dari anak tersebut stunting. Jadi untuk usia kehamilan sampai usia anak 2 tahun sering-sering dikasih stimulasi gitu, yaitu dorongan rangsangan ketika anak ada dalam kandungan atau bahkan anak sudah lahir gitu. Minimal untuk anak yang sudah lahir dikasih ASI sampai 2 tahun, minimal 0 sampai 6 bulan, kalau bisa 0 sampai 2 tahun. Mengerti bu? Mengerti. Ada yang ditanyakan? Cukup? Cukup. Ya, untuk langkah terakhir seperti itu bu ya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, banyak pengetahuan baru buat ibu-ibu semua yang ada di sini. Terus bisa dibagikan kepada masyarakat luas. Dari saya dicukupkan sekian. Mudah-mudahan bulan depan kita bertemu lagi dalam pertemuan kemampuan peningkatan keluarga. Terima kasih.